Di Siberia muncul lubang misterius yang disebut sebagai lubang Ya'juj Ma'juj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dipenuhi keberkahan. Amin. Telah ditemukan lubang misterius yang muncul secara tiba-tiba di daerah Siberia. Apakah itu lubang Ya'juj Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj berasal dari kata aja an-nar, artinya jilatan api, atau dari al-ajah, bercampur atau sangat panas. Al-aju, cepat bermusuhan, al-ijajah, air yang memancar keras. Para ulama sepakat bahwa Ya'juj dan Ma'juj termasuk dalam spesies manusia. Saat ini Ya'juj dan Ma'juj masih dikurung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun nanti ketika mendekati hari kiamat, maka mereka akan keluar dari pintu penjara dan dari lubang-lubang yang mereka gali. Dahulu pada masa Rasulullah SAW telah muncul sebuah lubang yang berhasil digali oleh Ya'juj dan Ma'juj ini. Dari Zainab binti Jahash, istri Nabi SAW, berkata, Nabi SAW bangun dari tidurnya dengan wajah memerah, kemudian bersabda, tiada Tuhan selain Allah, celakalah bagi Arab dari kejahatan yang telah dekat pada hari kiamat, yaitu telah dibukanya penutup Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Beliau melingkarkan jari tangannya membentuk sebuah lubang. Dalam riwayat lain, tangannya membentuk isyarat 70 atau 90. Aku bertanya, ya Rasulullah SAW, apakah kita akan dihancurkan walaupun ada orang-orang salih? Beliau menjawab, ya, jika banyak kejelekan. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, dan Muslim. Hari ini telah ditemukan sebuah lubang misterius di tempat yang dijuluki sebagai ujung dunia. Adalah daerah Yamal yang jika diartikan secara bahasa adalah ujung dunia. Daerah ini terletak di semenanjung Siberia. Lubang dengan diameter 80 meter itu tiba-tiba muncul begitu saja. Ada banyak spekulasi yang mencoba menjelaskan kemunculan lubang misterius itu, mulai dari meteor hingga hasil galian Ya'juj dan Ma'juj. Benarkah ini merupakan lubang Ya'juj Ma'juj? Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran menuliskan bahwa di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya di jalur utama antara Turkestan ke India. Tempat itu kini bernama Buzghul Hana dalam bahasa Turki, tetapi dulu nama Arabnya adalah Bab al-Hadid. Orang Persia menyebutnya Dar-i Ahani. Orang Cina menamakannya Tiemenkuan. Semuanya bermakna pintu gerbang besi. Yuan Xiang, seorang pengembara Cina, pernah melewati pintu berlapis besi itu dalam perjalanannya ke India di abad ke-7. Tidak jauh dari sana ada danau yang dinamakan Iskandar Kul. Di tahun 842, Khalifah Bani Abbasiyah Al-Wasik mengutus sebuah tim ekspedisi ke gerbang besi tadi. Mereka pun mendapati gerbang di antara gunung selebar 137 meter dengan kolom besar di kiri kanan terbuat dari balok-balok besi dan dicor dengan cairan tembaga, yaitu tempat bergantung daun pintu raksasa, persis seperti bunyi surat Al-Kahfi. Mereka berkata, hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi. Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain,
Tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar aku kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya, dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Zulkarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Al-Quran Surat Al-Kahfi 94-98. Adapun tentang keberadaan dinding penutup tersebut, ia memang terbukti ada sampai sekarang di Azerbaijan dan Armenia. Tepatnya ada di pegunungan yang sangat tinggi dan berbatu sangat keras. Ia berdiri tegak seolah-olah diapit oleh dua buah tembok yang sangat tinggi. Al-Sharif Al-Idrisi menegaskan hal itu melalui riwayat penelitian yang dilakukan Salam, staf peneliti pada masa Khalifah Al-Wasik Billah Abbasiyah. Konon Khalifah Al-Wasik pernah bermimpi tembok penghalang yang dibangun Iskandar Zulkarnain untuk memenjarakan Ya'juj Ma'juj terbuka. Mimpi itu mendorong Khalifah menginstruksikan kepada Salam untuk mencari tahu tentang tembok itu. Saat itu Salam ditemani 500 orang. Penelitian tersebut memakan biaya besar. Tersebut dalam Nuzar Al-Mushtaq, buku geografi karya Al-Idrisi. Khalifah Al-Wasik mengeluarkan biaya 5.000 dinar untuk penelitian itu. Rombongan Salam berangkat dari Armenia. Di situ ia menemui Ishak bin Ismail, penguasa Armenia. Dari Armenia ia berangkat lagi ke arah utara ke daerah-daerah Rusia. Ia membawa surat dari Ishak ke penguasa Sarir, lalu ke Raja Lan, lalu ke penguasa Failan. Penguasa Failan mengutus 5 penunjuk jalan untuk membantu Salam sampai ke pegunungan Ya'juj Ma'juj. 27 hari Salam mengarungi puing-puing daerah Bais Jarat. Ia kemudian tiba di sebuah daerah luas bertanah hitam berbau tidak enak. Selama 10 hari Salam melewati daerah yang menyesakkan itu. Ia kemudian tiba di wilayah berantakan tak berpenghuni. Penunjuk jalan mengatakan kepada Salam bahwa daerah itu adalah daerah yang dihancurkan oleh Ya'juj Ma'juj di masa lalu. Salam kemudian pergi menuju pegunungan Ya'juj Ma'juj. Di situ ia melihat pegunungan yang terpisah lembah. Luas lembah hanya sekitar 150 meter. Lembah ini ditutup tembok berpintu besi sekitar 50 meter. Dalam kitab Mushaf Al-Mushtaq fi Ikhtiraq Al-Afaq, gambaran dari Salam tentang tembok dan pintu besi itu disebutkan dengan sangat detail. Bisa sahabat temukan pada halaman 934 sampai 938. Kitab ini adalah karya Al-Sharif Al-Idrisi. Al-Idrisi juga menceritakan bahwa menurut cerita Salam, penduduk di sekitar pegunungan biasanya memukul kunci pintu besi 3 kali dalam sehari. Setelah itu, mereka menempelkan telinganya ke pintu untuk mendengarkan reaksi dari dalam pintu. Ternyata mereka mendengar gema teriakan dari dalam. Hal itu menunjukkan bahwa di dalam pintu betul-betul ada makhluk jenis manusia yang konon Ya'juj Ma'juj itu. Ya'juj Ma'juj sendiri menurut penuturan Al-Sharif Al-Idrisi dalam Nushhat Al-Mushtaq adalah 2 suku keturunan Sam bin Nuh. Mereka sering mengganggu, menyerbu, dan membunuh suku-suku lain. Mereka membuat onar dan sering menghancurkan suatu daerah. Masyarakat mengadukan kelakuan suku Ya'juj dan Ma'juj kepada Iskandar Zulkarnain, Raja